Assalamualaikum, selamat malam. Kami dari kelompok 15, kelas 50 akan mempresentasikan produk kami. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya selaku Ketua Kelompok dari kelompok 15. Nama saya Muhammad Fardan Halim dengan NIM 169244046. Perkenalkan, nama saya Fadil Syahan Arya Putra dengan NIM 1692431. Perkenalkan, nama saya Halida Sarasabita Dani dengan NIM 1692401. Perkenalkan, saya Dian Ramadhani dengan NIM 1692431. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan produk kami yang berjudul merealisasikan Green Campus di Kampus ITB Jatinangor dengan menyediakan tempat sampah berbasis sensor laser. Ini latar belakang masalahnya. Terdapat banyak sampah yang berserakan di ITB Jatinangor. Hal tersebut terjadi karena tong sampah yang jumlahnya masih sedikit, sementara banyak mahasiswa dan masyarakat yang beraktivitas di ITB Jatinangor. Minimnya tong sampah di daerah yang ramai membuat sampah yang dibuang sembarangan menumpuk di pinggir jalan dan selokan. Sedikitnya jumlah tong sampah juga menyebabkan menumpuknya sampah di tong sampah yang tersedia, sehingga tong sampah sering penuh dan berceceran di jalan. Masalah ini seringkali tidak terlihat, tetapi memiliki dampak signifikan terhadap kebersihan lingkungan kampus dan perilaku penghuni kampus. Selain itu, ketidakadaan tempat sampah yang cukup atau penempatannya yang tidak strategis dapat mengurangi kesadaran dan tanggung jawab individu terhadap kebersihan lingkungan. Dalam beberapa kasus, orang cenderung membuang sampah sembarangan ketika mereka tidak menemukan tempat sampah di sekitarnya, meskipun mereka sebenarnya memiliki niat untuk membuang sampah pada tempatnya. Padahal membuang sampah pada tempatnya adalah langkah kecil, namun penting dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah pencemaran yang dapat merusak ekosistem. Kemudian, implementasi program Green Campus tidak hanya bertujuan untuk mengurangi jejak karbon institusi, tetapi juga untuk mendidik mahasiswa tentang pentingnya keberlanjutan dan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab seperti yang dikatakan oleh Lozano R. pada tahun 2010. Membuang sampah pada tempatnya merupakan tindakan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terutama pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penanaman nilai yang terkandung dalam sila kelima adalah penting dalam mempromosikan kesadaran lingkungan dan tanggung jawab sosial. Dengan membuang sampah pada tempatnya, seseorang menunjukkan rasa keadilan terhadap sesama dan lingkungan sekitar, yang juga merupakan bagian dari menciptakan keadilan sosial. Konsep Green Campus atau kampus hijau erat kaitannya dengan sila 5 Pancasila ini. Kemudian, Green Campus sendiri adalah program yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan di lingkungan kampus, seperti mengurangi emisi karbon, mengelola sampah dengan benar, dan melestarikan alam. Ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial dan keadilan terhadap lingkungan yang mencerminkan nilai dari sila kelima. Penanaman nilai yang terkandung di dalam sila kelima adalah penting dalam membangun kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan untuk kepentingan bersama dan generasi mendatang. Hal ini juga menekankan pentingnya menciptakan kondisi sosial yang adil, di mana semua orang berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. Kemudian, di titik pembuangan sampah yang menumpuk, seringkali terdapat bau yang tidak sedap akibat menumpuknya sampah yang tidak diangkut oleh truk sampah. Sampah-sampah yang menumpuk di tong sampah tersebut baru diambil oleh truk sampah ketika jadwal pengambilan sampah. Akibatnya, daerah sekitar tong sampah menjadi bau. Diperlukan penambahan jumlah tong sampah di sekitar kampus agar masalah pencemaran lingkungan akibat sampah yang dibuang sembarangan dapat berkurang. Tong sampah berbasis sensor laser diharapkan dapat mengatasi masalah pencemaran tersebut dan dapat mengurangi bau busuk yang muncul akibat sampah yang menumpuk. Rumusan masalahnya, 1. Bagaimana solusi penumpukan sampah yang menyebabkan lingkungan kotor dan bau dari tong sampah yang telah diangkut? 2. Bagaimana cara mengurangi pencemaran lingkungan akibat sampah yang dibuang sembarangan? 3. Bagaimana cara tong sampah berbasis sensor laser dapat menyelesaikan masalah penumpukan sampah akibat sampah yang telah diangkut? 4. Bagaimana cara mengintegrasikan tong sampah dengan sensor laser sehingga dapat berfungsi? Nah, dari tujuan kegiatannya ini sendiri, kita merujuk kepada 4 poin penting. Yang pertama, menemukan solusi untuk penumpukan sampah yang menyebabkan lingkungan menjadi kotor dan bau. Kedua, menemukan cara untuk mengurangi pencemaran lingkungan akibat sampah yang dibuang sembarangan. Kemudian, mengetahui bagaimana tong sampah berbasis sensor laser ini dapat menyelesaikan masalah penumpukan sampah akibat sampah yang telah diangkut. Yang terakhir, memahami bagaimana cara mengintegrasikan tong sampah dengan sensor laser. Luaran yang dihasilkan untuk proyek ini ada 2, yaitu video dan poster. Berikut adalah
luaran berupa poster yang telah kami buat. Untuk video akan selesai pada tanggal 27 Agustus 2024 jam 10. Oke, manfaat kegiatannya yaitu yang pertama mengurangi bau sampah yang mengganggu, yang kedua mempercepat penanganan tempat sampah yang sudah penuh, dan yang ketiga membuat tempat sampah tidak terlihat kumuh. Ya, adapun gambaran umum sasaran masyarakat sasaran, yaitu Sivitas Akademika ITB Kampus Jatinangor. Kemudian metode pelaksanaan kegiatan. Yang pertama itu ada kita mulai dari identifikasi kebutuhannya dulu. Melakukan survei ini untuk menentukan kebutuhan spesifik pengguna dan masalah yang dihadapi dengan tong sampah tradisional. Kami menggunakan jurnal IoT-based Multi-Layered Security and Automated Monitoring System sebagai rujukan kami untuk membuat tong sampah berbasis sensor laser dengan rujukan The proposed system was tested in a real-life environment with sensor placed in the room. 3 scenarios were considered for the validation of detection during the experiment. The door entrance has a laser sensor that emits a powerful laser ray on the LDR sensor installed in the system. Jadi ini tuh kita mengidentifikasi kebutuhannya, kita harus tahu dulu si skenario kenapa kita membutuhkan si sensor laser ini itu untuk apa. Jadi tujuannya agar kita saat sensor laser itu tertumpuk oleh sampah ataupun pancaran sinar sensor lasernya tertumpuk oleh sampah, itu akan memberikan sinyal khusus berupa broadcast yang akan terkirim ke pihak CSO atau Cleaning Service Officer. Namun dengan modifikasi menyesuaikan fungsi tong sampah kami, yaitu saat sampah menutupi laser, tong sampah akan mengirimkan pesan kepada petugas kebersihan kampus ITB Jatinangor yang saya sebutkan tadi. Kemudian setelah identifikasi kebutuhan, ada perencanaan proyek, yaitu menyusun rencana proyek yang mencakup jadwal, anggaran, dan sumber daya yang diperlukan. Desain konsep, yaitu mengembangkan desain awal tong sampah berbasis sensor laser, termasuk penempatan sensor dan mekanisme operasional. Lalu ada pengembangan prototipe. Membuat prototipe awal berdasarkan desain konsep. Prototipe ini akan mencakup sensor laser, sistem pengendali, dan tampilan produk. Pengujian prototipe. Menguji prototipe untuk memastikan fungsionalitas sensor dalam mendeteksi sampah. Lalu ada integrasi sistem, yaitu mengintegrasikan sensor laser dengan sistem pengendalian tong sampah termasuk perangkat lunak untuk pemantauan dan pelaporan. Ketujuh, pelatihan pengguna, yaitu untuk memberikan pelatihan kepada pengguna tentang cara menggunakan dan merawat tong sampah berbasis sensor laser. Yang kedelapan, yaitu monitoring kinerja, berfungsi untuk memantau kinerja tong sampah setelah pemasangan untuk memastikan sistem berjalan sesuai harapan. Dan yang terakhir, evaluasi, berguna untuk menilai efektivitas produk berdasarkan umpan balik pengguna dan hasil monitoring untuk menentukan area yang perlu diperbaiki. Selanjutnya ada roadmap dari kegiatan kami. Pada bulan ke-1 kami melakukan identifikasi dan perumusan masalah. Pada minggu pertama kami mengidentifikasi masalah yang ada di ITB Kampus Jatinangor, yaitu kurangnya tempat sampah dan penumpukan sampah yang berlebih. Pada minggu kedua kami berdiskusi untuk memecahkan masalah tersebut. Hasil dari diskusi tersebut adalah untuk memperbanyak tong sampah dan sebuah produk tong sampah berbasis sensor laser yang akan memanggil truk sampah atau cleaning service untuk mengangkut sampah agar tidak menumpuk. Pada minggu ketiga, kami melakukan bimbingan bersama asisten dosen dan dosen pembimbing mengenai proposal dan produk kami untuk selanjutnya disahkan. Kemudian di bulan kedua, rancangan dan pembuatan produk. Di minggu pertama, kami membuat prototipe tong sampah ini yang berbasis sensor laser untuk melakukan pengujian fungsionalitas dari produk kami. Jadi kami akan mengecek dan menggunakan si prototipe ini apakah bisa digunakan atau tidak. Kemudian di minggu kedua, kami mensosialisasikan cara kerja produk kami kepada cleaning service. Selanjutnya, untuk yang terakhir yaitu bulan ketiga, ada evaluasi dan pengembangan produk. Untuk minggu pertama, kami melakukan evaluasi terhadap produk kami untuk mencari kelemahan yang ada pada produk kami. Lalu untuk minggu kedua, kami mengembangkan produk kami berdasarkan hasil evaluasi untuk memastikan produk kami bekerja secara optimal. Jadwal kegiatan kami dapat terlihat pada Gantt chart. Di tanggal 6 sampai tanggal 16, kami melakukan pembahasan pengerjaan proyek dengan pihak terkait. Kemudian kami melakukan survei lokasi pada tanggal 6, perancangan sistem Arduino pada tanggal 18 sampai tanggal 20.
pembuatan sistem Arduino di tanggal yang sama, itu pada tanggal 18 sampai tanggal 20. Kemudian kami lakukan pembuatan poster dan video untuk sosialisasi pada tanggal 23 sampai 26. Selanjutnya kami melakukan simulasi pengoperasian tempat sampah di tanggal 21 dan laporan akhir dan publikasi media sosial hasil proyek dilakukan pada tanggal 25 sampai 28. Berikut adalah rencana anggaran biaya atau RAB dari produk kami. 1. Kabel jumper, kuantitasnya 40 buah, harga per unitnya 2.500, subtotalnya ada 100.000. Yang kedua, resistor 100 ohm, kuantitas 100 buah, harga per unit 10, subtotalnya 1000. Yang ketiga, modul sensor LDR 5 mm. Kuantitasnya ada 20 buah, harga per unitnya 9.000 dan subtotalnya Rp180.000. Yang keempat, ada modul laser 650 nm 5 volt DC, kuantitas 20 buah, harga per unitnya 8.000, subtotalnya 160.000. Nah, yang kelima, modul Node MCU ESP8266, kuantitasnya ada 20 buah, harga per unitnya 30.500 dan subtotalnya Rp610.000. Yang keenam, ada breadboard, kuantitasnya ada 20 buah, harga per unitnya 16.000 dan subtotalnya 320.000. Yang ketujuh, ada triplex 9 mm, kuantitasnya ada 5 buah, harga per unitnya 80.400, subtotalnya 402.000. Yang kedelapan, ada aki 12 volt, kuantitasnya ada 20 buah, harga per unitnya 80.000 dan subtotalnya 1.600.000. Yang kesembilan dan terakhir, tong sampah 58 liter, kuantitasnya ada 20 buah, harga per unitnya 199.500 dan subtotalnya 3.990.000. Harga totalnya adalah 7.363.000. Kemudian keterangan dari per barangnya, dari yang pertama kabel jumper untuk menghubungkan dua komponen yang melibatkan Arduino. Kemudian si resistor ini kita untuk mengatur besarnya harus mengalir dalam sebuah rangkaian. Kemudian ada modul sensor ADR untuk trigger dari pancaran modul laser. Kemudian modul laser 650 nm ini untuk memancarkan sinar laser yang untuk men-trigger yang akan disistem ke codingan nanti. Kemudian ada modul Node MCU ESP-nya sendiri, ini fungsinya sama seperti Arduino, namun Node MCU memiliki sistem internet di dalamnya. Kemudian ada breadboard, papan yang digunakan untuk menempatkan dan menyusun komponen-komponen elektronika menjadi rangkaian elektronika. Kemudian ada triplek, tempat menyimpan sensor laser di dalam tong sampah, jadi agar jika ada cairan ataupun hal-hal objek yang jatuh ataupun ditaruh di tempat sampah itu tidak mengenai si modul yang sudah kami buat. Kemudian ada aki 12 volt, ini kenapa dibintang kecil karena jika tempatnya tidak ada sambungan ataupun tiang listrik ataupun tempat untuk colok, kita ada ini second choice menggunakan aki 12 volt ini. Kemudian tong sampah 58 liter, tempat untuk menampung sampah. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja produk kami, yaitu tong sampah berbasis sensor laser. Ayo kamera mendekat. Oke, di sini tong sampah sedang dalam keadaan kosong ya. Nah, saat dalam keadaan kosong, laser akan menyorot ke modul LDR. Modul LDR akan mendeteksi adanya keberadaan cahaya. Namun, saat tong sampah sedang dalam keadaan penuh dan sampah menutupi sensor laser, modul LDR akan mendeteksi absennya cahaya dan dia akan mengirimkan sinyal ke Node MCU ESP8266 untuk memberikan sinyal kepada cleaning service di ITB Kampus Jatinangor untuk segera membersihkan tong sampah ini. Untuk kesimpulan dari proyek kami, yaitu kesimpulannya adalah dengan memperbanyak tempat sampah dan diintegrasikan dengan teknologi seperti sensor laser, kami berharap para sivitas akademika Kampus Jatinangor sudah mulai bisa membuang sampah pada tempatnya dan lebih menjaga lingkungan ITB Kampus Jatinangor agar Green Campus dapat terrealisasikan, dan juga diharapkan pihak yang terlibat, contohnya CSO di ITB Kampus Jatinangor, dapat bekerja sama dengan baik, yang dimana saat sinyal sudah terkirim dari tempat sampah yang sudah penuh dapat segera dimobilisasi dan diangkut agar lebih bersih, tidak bau, dan bisa dipakai kembali tempat sampahnya. Pesan yang ingin kami sampaikan yaitu kami berharap dengan adanya tong sampah yang kami buat dapat mengurangi pencemaran lingkungan akibat sampah yang dibuang sembarangan dan dibiarkan menumpuk. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.